Malam itu menjadi malam yang sangat gerah, apalagi bagi para pemilik hati yang sedang gerah. Undangan untuk dilakukan gelar pasukan di alun-alun depan Manguntur bergerak bagaikan gayung yang bersambut. Brewira Bumi yang sangat terkenal di kalangan prajurit muda menjadi daya tarik yang kuat ketika dalam undangannya yang diberikan pada para senopati dan lurah prajurit, isinya menyebut-nyebut adanya upaya makar dan gelar pasukan itu harus diadakan untuk menyikapinya. Prajurit yang berkumpul kini semakin lama semakin banyak. Isi pertemuan yang akan membahas upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi Kraman menjadi daya tarik yang amat kuat untuk datang. Oleh karena diadakan dengan terang-terangan, gelar pasukan itu kini menjadi buah bibir banyak pihak. Para abdi emban membicarakan, para abdi laki-laki membicarakan, yang kemudian semakin menjalar kemana-mana. Para abdi yang jeli menandai sejak meninggalnya Ibu Suri Sri Gitarya ada banyak masalah yang muncul untuk mencuri perhatian silih berganti. Peristiwa-peristiwa itu datang bertubi-tubi, dimulai dari emban Ragaweni yang ulahnya sangat menyentak dan mengagetkan, disusul pula dengan berita perkawinan Kusuma Wardani dengan lelaki yang menjadi pilihannya. Belum reda sebuah berita dari Kunjingan, disusul lagi dengan sakit aneh yang disandang oleh sang Prabu, yang itu pun ternyata masih terus berlanjut dengan kejadian Bini Aji yang telah tergigit ular. Selanjutnya, berita yang paling hangat adalah Brewira Bumi yang berdewi kromo seperti yang dilakukan Kresna dalam lakon Baratayuda karena tidak mampu menahan amarahnya akibat pelecehan yang telah diterimanya. Di sebuah bangsal prajurit, Brewira Bumi yang hanya ditemani Gajah Narapati mandang ratusan obor yang dinyalakan di sepanjang tepian lapangan depan Balai Manguntur. Di sana, para prajurit kini mulai menata diri. Ada yang sudah berbaris rapi, namun ada pula yang masih berpencar-pencar. Di bangsal itu pula, Brewira Bumi sedang menunggu beberapa orang pimpinan prajurit. Sebenarnya, apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan itu datang dari Bre Gajah Narapati yang dengan setia menemaninya. Brewira Bumi menoleh perlahan, matanya lebih tajam dari pisau cukuran. Sebenarnya, aku sama sekali tidak ingin melakukan tindakan ini. Tetapi, langkah pihak-pihak yang mencederai Romo dan biungku tidak bisa dimaklumi dan dibiarkan. Soal langkah yang akan kulakukan, kita lihat saja nanti, kata Brewira Bumi dengan suara yang berat. Ketika malam sedikit menukik, prajurit yang menghadiri gelar pasukan itu semakin membludak. Mereka tidak melakukan pacak baris karena belum ada perintah. Semua menunggu karena pimpinan masing-masing kelompok yang diundang itu tidak diketahui tempatnya. Dalam keadaan yang demikian, sebuah desas-desus sedang riuh menjadi bahan pembicaraan di antara mereka. Ternyata sakit yang diderita sang Prabu itu ada yang membuatnya. Seorang prajurit muda kini memulai pembicaraan sambil bersandar pada dahan pohon tanjung. Lontaran warta itu sangat menarik. Benarkah? Tanya prajurit yang bertumbuh pendek. Berita tentang kemungkinan sang raja sakit karena ada yang meracuni. Prajurit yang bertubuh pendek itu belum pernah mendengar sebelumnya. Itulah sebabnya ia kini terlihat sangat kaget. Semua sudah jelas. Siapa yang bisa membantah apa yang menimpa Garwo Anem itu? Bukanlah sebuah upaya pembunuhan.
Ular yang sangat beracun dalam jumlah banyak dimasukkan dalam biliknya. Apa artinya itu? Artinya, ada pihak yang berusaha untuk mempercepat peralihan kekuasaan. Aku berani bertaruh potong jari. Itulah sebenarnya yang sedang terjadi. Pendapat prajurit itu memang masuk akal, namun segera memunculkan pertanyaan lain. Siapa pemeran dalang di belakangnya? Kalau begitu, siapa kira-kira yang mendalangi semua ini? Prajurit pertama itu kini langsung menyeringai. Kalau soal itu, lebih baik aku tidak menjawab, ucapnya sambil bertanya. Para prajurit menghitung keadaan itu dengan penuh minat. Secara bersama-sama melihat peristiwa yang menimpa sang raja memang mengarah pada sebuah pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi pada kaum jelata pasti berlakang persoalan sederhana. Namun tidak demikian jika yang menjadi korbannya adalah seorang raja. Cerita tentang pembunuhan semacam itu setidaknya telah sering terjadi. Kematian Ken Arok, pendiri Singosari, yang disulap dari sebuah pakuan Tumapel yang kemudian dibunuh dengan keris buatan Empu Gandring. Kemudian ada pula lakon Anusapati yang kemudian membalas dendam kematian romonya. Kejadian itu kemudian berlanjut pada kisah kematian Anusapati yang dibunuh oleh Tohjaya menggunakan keris yang sama ketika sedang dilakukan adu jago pada sebuah pasar, yang kemudian berlanjut lagi pada kematian Tohjaya ketika Ranggawuni dan Mahesa Cempaka bergiliran untuk mengangkat senjata. Cerita pembunuhan yang menimpa seorang raja yang paling sulit untuk dilupakan adalah kematian Srijaya Negara atau Kolo Gemet yang berakhir tarikan napasnya di tangan seorang juru husada bernama Rakrian Tanca. Ia adalah bagian dari kelompok Dharma Putra Winesuka Rakrian Kuti yang tersisa setelah pemberontakannya dibungkam. Ketika raja sedang sakit dan harus diobati, pada saat itulah racikan obat beracun yang disuapkan kepada sang raja itu pun masih berlanjut pula dengan tikaman keris yang dengan telak menjadi penyebab kematian dari sang raja. Kini Prabu Hayam Wuruk dicederai orang. Bagaimana kita menyikapinya? Apa latar belakang dari pembunuhan itu? Perkembangan keadaan yang amat mencemaskan itu selanjutnya mendorong para prajurit bersikap sangat hati-hati semata-mata berdasar pengalaman mereka. Salah menempatkan diri atau keliru dalam berpihak bisa saja berakibat sangat buruk. Brewira Bumi menuduh pihak lain melakukan keraman. Sebaliknya, pihak lain yang justru menuduhnya sedang melakukan keraman. Di balik kejadian ini, bisa diciptakan keadaan si maling berteriak maling. Seseorang itu tersenyum dan menyembunyikan warna hatinya dengan sangat rapat. Setelah beberapa saat menunggu, orang-orang yang diundang berdatangan. Beberapa orang senopati muda, diantaranya juga ada prajurit yang berpangkat lurah yang memegang langsung kendali atas sekelompok prajurit masing-masing, memberi hormat pada sang pengundang yang dibalas dengan anggukan kepala. Brewira Bumi kini memamerkan wajahnya yang membeku. Belum ada sepatah kata pun yang kini keluar dari mulutnya. Brewira Bumi akhirnya melihat orang-orang yang diundangnya telah hadir lengkap. Tidak seorang pun yang tidak datang. Senopati Dipo Manguri, Senopati Kebo Banga, Senopati Arya Wiyasa, Senopati Padang Gaung, Lurah Prajurit Singa Derpita, Lurah Prajurit Bongkang Kapti, Lurah Prajurit Manduro Sewu, dan Lurah Prajurit Kuda Naraksa. Brewira Bumi menghela tarikan nafas panjang untuk mempersiapkan diri memulai pertemuan yang telah digagasnya. Duduk menyudut di bangsal itu, Raden Gajah Narapati memilih mengambil sikap menyimak tanpa niat secuil pun untuk ikut berbicara. Di sudut kedalaman hatinya, Bre Narapati bisa memaklumi keraman dari kerabatnya itu. Namun langkah yang akan diambil Wirabumi
kini telah menarik perhatiannya. "Terima kasih telah bersedia datang," kata Brewirabumi mengawali pembicaraan. Para pimpinan prajurit yang diundangnya itu mengangguk. "Adakah yang belum mendengar kabar tentang ibuku yang telah dipatuk ular?" tanya Brewirabumi. Apa yang ditanyakan Brewirabumi itu tentu sudah menjadi rahasia umum. Bahkan bagaimana rangkaian peristiwanya tidak seorang pun yang tidak tahu. "Sebuah kantung yang berisi ular-ular beracun telah dimasukkan ke dalam bilik orang tuaku. Dan seekor di antaranya telah mematuk kaki ibuku. Beruntung pertolongan segera diberikan kakekku yang kebetulan memiliki kemampuan untuk meredam racun ular. Tujuan perbuatan itu sangat jelas. Melenyapkan ibuku. Setelah sebelumnya upaya untuk membunuh Romo Prabu gagal." Perhatian para pimpinan prajurit itu semakin tersita bahwa sang Prabu juga menjadi sasaran. Sebagian pemimpin kelompok prajurit itu juga kaget. "Ada yang akan membunuh sang Prabu?" tanya Senopati Padanggaung yang dalam sikap kesehariannya sering berangasan. Brewirabumi kini mengangguk. "Yang diketahui banyak orang adalah saat ini Romo Prabu jatuh sakit. Tetapi lagi-lagi karena kehadiran kakekku, penyebab sakit yang diderita oleh sang Prabu bisa diketahui melalui muntahannya. Selama ini kenyataan itu kusimpan dengan rapat. Tetapi ketika ibuku juga diletakkan sebagai sasaran yang kemudian juga harus dihabisi, maka dengan terpaksa aku membuka rahasia itu dan tidak bisa tinggal diam. Perbuatan keparat itu menjadi tidak sederhana karena pasti menyembunyikan maksud-maksud tertentu. Keraman, membunuh raja. Apa artinya kalau bukan keraman?" letup Senopati Padanggaung. Brewirabumi kini mengangguk membenarkan. "Edan," desis Senopati Kebombanga. "Aku tidak menyangka sakit yang diderita oleh Gusti Prabu ternyata ada yang sengaja membuatnya," desis Senopati Aryawiyasa. Meskipun sekedar bergumam, ucapan dari Senopati Aryawiyasa itu terdengar cukup jelas di telinga para pimpinan prajurit yang lain. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Pertanyaan itu kini muncul dari mulut lurah prajurit Singadarbita. Semua perhatian kini terarah pada Brewirabumi yang tidak dengan segera menjawab pertanyaan itu. Brewirabumi yang gelisah kini berjalan mondar-mandir, berjalan ke kanan, lalu kembali lagi berjalan ke kiri. Lurah prajurit Bungkang Kapti kini batuk-batuk sambil menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri hingga memunculkan suara tulang yang berpatahan. Semua perhatian, termasuk perhatian Brewirabumi, kemudian tertuju kepadanya. Brewirabumi kini menghentikan ayunan langkah kakinya. Rencana pembunuhan yang gagal terhadap Gusti Prabu itu memang bisa disebut makar. Tetapi apa yang bisa kalian lakukan terhadap orang-orang yang berada di belakang perbuatan itu? Tanya lurah prajurit Bungkang Kapti. Hening kini mulai mengalir, memberi jeda waktu dan memberi kesempatan pada setan yang lewat dengan perbawaannya hingga menyebabkan beberapa jenak tidak seorang pun dapat berbicara. Suasana hening itu memberi kesempatan kepada para pimpinan prajurit,
betapa mereka berada pada sebuah keadaan yang serba salah. Langkah apapun yang akan dilakukan menempatkan mereka bingung kemana mereka harus melangkah. Tidak usah menunjuk hidung. Kita semua bisa menerka siapa sebenarnya pihak yang berada di belakang pembunuhan dengan menggunakan racun ular itu. Berdasar itu, apakah kita semua akan menangkap pihak yang kumaksud itu? Siapa yang sanggup melakukannya? Tekan Lurah Prajurit Pungkang Kapti. Bre Wirabumi kini terlihat tersenyum. Para pimpinan prajurit menandai senyum yang aneh itu. Kitab Undang-Undang Kutara Manawa ditulis hanya untuk rakyat jelata. Ternyata begitu rupanya. Kenapa kandungan kitab itu tidak dirancang untuk dihadapkan pada siapapun? Tidak seorang pun yang bersuara, tidak seorang pun yang bisa mengutarakan pendapat yang paling masuk akal. Lurah Prajurit Kuda Naraksa kini tiba-tiba saja berdiri. Baiklah, sekarang kami semua ingin mendengar apa yang akan Raden lakukan. Ya, sebaiknya Raden segera ungkapkan apa yang Raden inginkan. Tambah Lurah Prajurit Manduro Sewu. Bre Wirabumi kini mengedarkan pandangan matanya menjelajahi para wajah satu demi satu. Setelah singgah di wajah Raden Gajah Narapati yang menempatkan diri diam tidak bersuara, Bre Wirabumi kemudian mengarahkan pandangan matanya ke raut muka Senopati Dipo Manguri yang bersahabat dekat dengan kuda Narapatya. Senopati Dipo Manguri sama membekunya dengan Bre Narapati. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Bre Wirabumi kini menelusuri satu persatu. Sang Prabu saat ini berhalangan. Sang Prabu tidak bisa menjalankan pemerintahan sebagaimana biasanya. Padahal negara tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa adanya yang memimpin. Oleh karena itu, aku meminta dukungan dari kalian semua untuk mengambil alih sementara sampai Sang Prabu sembuh dari sakitnya. Dengan kekuasaan yang kupegang itu, aku akan membereskan semua persoalan. Apapun yang berada di balik rencana pembunuhan Gusti Prabu, pasti akan kutangkap. Aku menjamin akan menegakkan Kutara Manawa sebagaimana mestinya. Mulut kini meranggas dan beku itu semakin terbungkam karena tidak seorang pun yang mengeluarkan pendapatnya. Bre Wirabumi menempatkan diri untuk menunggu. Namun para pimpinan prajurit itu tetap terdiam. Hingga akhirnya Lurah Prajurit Kuda Naraksa tiba-tiba berdiri. Lurah prajurit muda itu berjalan dan menempatkan diri di belakang Bre Wirabumi. Contoh yang diberikan Kuda Naraksa itu berkelanjutan, yang disusul oleh Senopati Kebo Bangak, Lurah Prajurit Singa Terbita. Aku ikut menempatkan diri di belakang Raden Wirabumi, kata Kebo Bangak yang ditujukan kepada teman-temannya yang tersisa. Namun suara batuk dari Senopati Dipo Manguri telah mencuri perhatian. Tanpa rasa sungkan, Senopati Dipo Manguri balas memandang Bre Wirabumi dengan tidak kalah tajam. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, apakah langkah ini tidak terasa berlebihan, Raden? Secara pribadi, Bre Wirabumi bersahabat dekat dengan Senopati yang berusia sebaya dengan dirinya itu. Ia cukup mengenal tabiat dan cara pandangnya dengan baik. Itulah sebabnya Bre Wirabumi tahu apabila Dipo Manguri memiliki pendapat yang tidak senada dengan keinginannya, bukan karena ada permusuhan di antara mereka. Senopati Dipo Manguri berbicara atas nama isi hatinya.
Bagaimana menurutmu Senopati? Balas Brewirabumi. Senopati Dipo Manguri merapatkan kedua telapak tangannya dan menggerakkan telapak tangan yang telah menyatu itu ke ujung hidung. Brewirabumi mengangguk dalam menerima penghormatan itu. Lanjutkan. Akan kudengar apa pendapatmu. Senopati Dipo Manguri kini mengangguk. Mohon maaf Raden. Dengan apa yang Raden lakukan itu, akan muncul banyak pertanyaan dari pihak-pihak yang akan mempersoalkan apakah Raden berhak melakukannya. Mencermati perkembangan keadaan, akan ada perlawanan yang bisa mengarah pada perang saudara. Raden akan berhadapan dengan Sabta Prabu. Padahal yang memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa yang akan menjadi raja ketika sang raja berhalangan adalah mereka para Sabta Prabu. Apa yang Raden lakukan justru di mata Sabta Prabu itu bisa disebut keraman Raden. Brewirabumi sangat memahami apa yang disampaikan oleh Dipo Manguri. Perlahan ia mengangguk, namun bukan anggukan menyetujui pendapat itu. Yang keraman siapa itu tergantung dari siapa dan bagaimana cara memandangnya. Masalahnya, dalang pembunuhan yang kandas itu berada dalam tubuh para kerabat Sabta Prabu. Aku bahkan tidak harus merasa segan untuk melontarkan tuduhan-tuduhan itu. Belak-belakan saja aku mengatakan, sebagian besar kerabat Sabta Prabu terlibat. Sekali lagi aku perlu menekankan, pengambil alihan kekuasaan yang kulakukan hanyalah sementara, sampai keadaan Gusti Prabu pulih kembali. Aku membutuhkan kekuasaan itu untuk mengungkap peristiwa ini. Suasana kini kembali menjadi hening. Para pimpinan prajurit menimbang dengan seksama apa yang telah disampaikan oleh Brewirabumi. Kau sendiri bagaimana Dipo Manguri? Kalau kau tidak berminat menempatkan diri di belakang Raden Wirabumi, itu tidak masalah. Dengan demikian, akan terlihat jelas dan mudah untuk menentukan sikap terhadap siapa lawan dan siapa kawan, kata Senopati Kebun Banga melalui suaranya yang tegas dan lugas. Raut muka Senopati Dipo Manguri agak berubah, namun dengan segera Senopati Dipo Manguri tersenyum. Senyum yang bisa diartikan meremehkan sikap dari Senopati Kebun Banga, namun juga bisa berarti lain. Raden, aku mohon berbicara berdua, kata Senopati Dipo Manguri. Brewirabumi yang sangat mengenal Dipo Manguri dan tahu dengan benar seperti apa warna hatinya, kini tidak perlu lagi menimbang. Brewirabumi kini mengangguk. Baik, jawaban itu sekaligus menjadi isyarat bagi para pimpinan prajurit yang hadir untuk memberi kesempatan Senopati Dipo Manguri yang akan menyampaikan sebuah hal yang agaknya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Senopati Kebun Banga kini penasaran, namun ia tetap harus menahan rasa penasaran itu dalam hatinya. Kau juga, kata Brewirabumi yang ditujukan kepada Gajah Narapati. Gajah Narapati kini berdiri dan beranjak. Akhirnya Brewirabumi dan Senopati Dipo Manguri hanya berdua tanpa pihak ketiga. Kau tidak sependapat dengan rencanaku? Tanya Brewirabumi langsung pada pokok persoalannya. Senopati Dipo Manguri tidak menggeleng, namun tidak pula mengangguk. Namun itu bukan sebagai pertanda sikapnya yang tidak memihak atau menyetujui. Mohon maaf Raden, hamba hanya ingin
Jangan sampai Raden terjerumus dalam keadaan yang justru merugikan Raden. Langkah Raden kali ini akan berhadapan dengan dua hal. Kemungkinan pertama, Raden bisa mengendalikan keadaan. Dan kemungkinan yang kedua, keadaan bisa menjadi liar dan tidak terkendali. Yang hal itu mungkin akan menyebabkan terjadinya perang saudara. Bre Wirabumi kini menelan dan menimbang dengan cermat pendapat itu. Satu hal yang sangat penting, Raden. Pihak-pihak yang melakukan tindakan gila itu tidak hanya menempatkan Gusti Prabu dan Karwo Anem dalam bahaya, tetapi juga Bre Kudanarapatya. Ia hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Maupun bagaimana nasibnya, Raden. Bre Wirabumi terperanjat bukan kepalang. Apa yang disampaikan Senopati Dipo Manguri itu mampu membedot apapun yang berada di kedalaman kepalanya. Apa yang terjadi? Senopati Dipo Manguri menoleh ke belakang dan kini memutar. Ia memperhatikan keadaan di sekitarnya untuk memastikan sekali lagi tidak ada orang yang mendengar pembicaraan itu. Oleh Mahapati Gajahenggon, hamba ditugasi untuk melacak jejak perjalanan Bre Kudanarapatya yang telah pergi ke Belambangan untuk sebuah keperluan yang Raden sendiri tahu. Sesampainya di Japanan, hamba menemui Kitura Bremi yang ternyata menyampaikan pada hamba bahwa Bre Narapatya telah kembali ke kota raja. Tetapi sampai sekarang, Bre Narapatya belum juga kelihatan batang hidungnya. Raden bisa menerka apa yang kira-kira terjadi kepadanya. Derajat ketegangan di wajah Bre Wirabumi bertambah-tambah. Wajah Bre Kudanarapatya dan Kusuma Wardani kini tiba-tiba saja melintas di depannya. Bre Wirabumi menempatkan diri lebih mendekat. Apa artinya semua itu? Dipo Manguri kini melipat menekuk-nekuk jarinya. Pertama, ada pihak yang berniat untuk mengakhiri masa pemerintahan Gusti Prabu. Kita sebenarnya meraba siapa dalangnya. Yang kedua, ada pihak yang berusaha untuk mengakhiri hidup ibu kandung Raden. Meskipun samar, kita bisa menebak kemana arahnya dan siapa dalangnya, Raden. Bre Wirabumi kini mengangguk namun tidak sependapat. Menurutku tidak samar, Manguri. Aku bisa mengatakan siapa dalangnya. Masalahnya, Kutara Manawa menyebut bagaimana pembuktiannya, Gusti. Kutara Manawa tidak mengizinkan menganggap seorang bersalah itu tanpa ada sebuah pembuktian. Jawab Dipo Manguri. Bre Wirabumi kini mengangguk. Lanjutkan, Senopati. Dan yang terakhir, ada pihak yang merasa berkepentingan untuk mengakhiri hidup dari suami Sekar Kedaton. Bre Wirabumi kini memejamkan mata. Melalui apa yang ia lakukan itu, wajah Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari muncul seolah mengarahkan pandangan matanya yang tajam dan melotot yang ditujukan kepadanya. Edan, perbuatan mereka sudah benar-benar keterlaluan. Dengan keadaan seperti ini, mengapa kau tidak sependapat dengan rencanaku? Dipo Manguri kini mengangguk perlahan. Persoalannya, hamba melihat Raden tidak menghitung keadaan dengan cermat. Kekuatan Sabta Prabu sangat besar. Pendukungnya juga sangat besar. Ketika sekarang, tiba-tiba Raden mengumumkan pengambilan kekuasaan
untuk mewakili Gusti Prabu. Esok hari pasti akan terjadi perlawanan besar-besaran dari mereka yang berseberangan. Bre Wirabumi kini membeku dan tidak berbicara apapun. Namun apa yang disampaikan Senopati Dipo Manguri itu meresap masuk ke dalam hatinya. Tidak mungkin ia kini meremehkan masukan itu. Akan tetapi upaya pembunuhan Romo dan biungnya benar-benar tidak bisa dipahami lewat cara apapun. Tepuk tangan yang dilakukannya kini menjadi isyarat bagi para pimpinan prajurit itu untuk masuk kembali ke bangsal pertemuan. Senopati Kebumbangan kemudian kembali masuk ke bangsal prajurit diikuti para pimpinan prajurit yang lain. Bre Gajah Narapati berjalan paling belakang. Namun pada saat itu pula kehadiran Sang Pancariwil Watikta yang terdiri atas Mahapati Gajah Enggon, Sang Hamancanagari Laksamana Nala, dan Wreda Mantri Empu Tanding segera menyita perhatian mereka. Bre Wirabumi kini bergegas menempatkan diri menjemput kehadiran mereka dengan para senopati dan lurah pimpinan pasukan yang menempatkan diri di belakangnya. Laksamana Nala dan Wreda Mantri Empu Tanding harus melihat keadaan yang mendebarkan. Mereka melihat lapangan di depan Manguntur itu telah riuh oleh jumlah prajurit yang berdatangan yang semakin lama semakin banyak. Mereka kini berjejal-jejalan dan bagai siap untuk digerakkan untuk melakukan sebuah gempuran terhadap negara manapun yang mencoba-coba untuk mengganggu kekuasaan Gusti Prabu. Alun-alun depan Manguntur kini bagai lautan manusia. Etienne, desis Empu Tanding yang terkejut ketika melihat keadaan yang tidak terbayangkan sebelumnya itu. Laksamana Nala kini melihat tumpukan manusia itu dengan cara pandang yang berbeda. Ternyata demikian besar mereka yang mendukung Bre Wirabumi sebagai calon raja di masa yang akan datang. Meskipun ada cukup kursi di bangsal prajurit itu, Laksamana Nala tidak tertarik untuk duduk. Sementara Empu Tanding menempatkan diri duduk di sebelah Mahapati Gajah Enggon yang berhadapan langsung dan lurus dengan anak kandung sang raja yang kini tak dilibas oleh amarah itu.